datang di Pesisir yang Bercerita. Saya Anggun dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat dekat dengan kita di Kepulauan Riau. Tentu saja yang kita tahu itu para nelayan kita ya kan. Ya, benar. Nah, sekarang sudah berkumpul teman-teman kita, ada Nusapika, Halo. ada Devi, Halo. ada Irma, Halo. dan ada Ardiansyah. Halo guys. Nah, sekarang kita bakal bedah habis-habisan gimana sih realita di balik jaring dan laut kita. Yuk, langsung saja. Nah, kalau bicara tentang Kepulauan Riau, tentu kita nggak bisa memisahkannya dari laut gitu kan. Iya. Apalagi berdasarkan kondisi geografis, sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau itu berupa lautan dan 4%-nya berupa daratan. Salah satu kelompok masyarakat yang paling bergantung pada laut itu tentu saja nelayan yang kita tahu ya. Nah, teman-teman, bagaimana sih sebenarnya kehidupan nelayan di Kepri saat ini? Jadi dari yang aku baca ya, kehidupan nelayan di Kepulauan Riau itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Nah, jadi teman-teman, nelayan itu mereka bukan hanya petugas untuk mencari ikan, tapi mereka itu bagian penting dari penyediaan pangan bagi masyarakat. Di balik peran penting tersebut, mereka masih menghadapi berbagai macam tantangan ekonomi. Seperti apa tuh? Seperti mereka itu memperoleh, kalau nelayan ya, mereka itu memperoleh pendapatannya itu nggak tetap loh, kayak bukan kayak orang-orang kantoran gitu. Kalau orang-orang kantoran kan penghasilan mereka itu kan tetap gitu kan, kalau satu bulan itu sekian-sekian gitu kan. Nah, kalau nelayan itu mereka itu harus lihat dulu kondisi cuacanya gitu ya. Kalau misalnya kondisi cuaca mereka buruk, ya justru mereka nggak bisa dong dapat hasilnya. Mereka juga nggak bisa pergi ke laut gitu kan, karena pasti orang rumah tuh khawatir gitu kan kalau si suaminya ini ke laut gitu. Gitu sih kalau berarti nggak pasti gitu ya dalam kerjaan sebagai nelayan gitu. Terus bahkan nelayan itu harus mencari pekerjaan tambahan gitu loh. Tahu kan? Contohnya itu kayak apa? Contohnya itu kayak bukalah usaha kecil-kecilan gitu. Terus juga jadi buruh bangunan gitu. Nah, itulah untuk mereka mencari kerja tambahan untuk keluarga-keluarga mereka yang di rumah gitu kan. Karena kalau misalnya kita berpatokan pada hasil dari nelayan itu kan ya pasti kekurangan dong. Iya kan? Pasti kekurangan. Karena nggak bakalan cukup. Ya, lihat aja lah ekonomi kita sekarang kayak mana gitu. Gitu sih dari yang saya bacakan, persoalan ekonomi nelayan itu tidak bisa dipisahkan sama lingkungan laut. Ketika lingkungan laut rusak, hasil tangkapan nelayan kan jadi semakin lebih sedikit. Berkurang. Nah, itu menarik banget. Ya, tentu saja. Laut yang sehat memiliki ekosistem yang sangat lengkap, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun juga. Jadi ketiga ekosistem ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi laut. Nah, hutan mangrove ini berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya ikan-ikan seperti udang, kepiting. Nah, sementara terumbu karang ini berfungsi sebagai tempat habitat bagi banyak biota laut. Sedangkan padang lamun ini berfungsi sebagai sumber makanan dan tempat berlindung bagi ekosistem laut. Jika salah satu dari ekosistem ini rusak akibat pencemaran, penebangan atau pembangunan yang tidak terkendali, maka keseimbangan lingkungan laut juga akan terganggu. Akibatnya ikan-ikan di laut kan jadi semakin lebih sedikit. Nah, menariknya tuh masyarakat pesisir sebenarnya sudah lama memahami pentingnya jaga hubungan dengan alam. Nah, dalam budaya masyarakat Melayu pesisir, laut tidak hanya dipandang sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagian dari identitas dan kehidupan mereka. Nah, karena itu banyak tradisi mengajarkan
masyarakat untuk menghormati laut, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, masyarakat itu sangat menghargai alam-alam karena dari zaman-zaman dahulu tuh sudah menjaga alam lah, melestarikan alam karena puncak kehidupan mereka tuh ada di situ gitu. Jadi sebenarnya konsep menjaga lingkungan itu memang udah dari budaya pesisir dulu ya. Ya, dari dulu lah, dari nenek moyangnya. Nah, kalau berbicara tentang lingkungan, salah satu masalah yang sering kita lihat sekarang itu sampah kan. Iya, Tahu. Terus banyak orang tuh menganggap buang sampah itu hal biasa gitu. Jadi teman-teman, seberapa besar sih dampak membuang sampah bagi nelayan kita? Dampaknya sangat besar. Sampah plastik yang masuk ke laut merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan ikan-ikan yang ada di laut. Banyak hewan laut yang terluka atau bahkan mati menelan plastik. Nah, jadi jika terus dibiarkan, pencemaran plastik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Selain merusak hewan-hewan yang di laut tuh, sampah juga merusak alam laut. Iya, Kayak benar. pantai jadi berserak kan, terus Banyak sampah-sampah terumbu di karang itu juga mati kalau Iya. kena sampah-sampah itu. Iya sih. Jadi kita kalau membuang sampah sembarangan itu sebenarnya dampaknya itu pada laut sama nelayan kita juga kan. Iya. Nah, di era modern sekarang teknologi berkembang sangat pesat kan seperti saja yang kita tahu. Jadi bagaimana peran teknologi dalam membantu kehidupan nelayan? Nah, teknologi kan itu memiliki peran yang sangat penting ya kan. Saat ini kan sudah tersedia berbagai alat gitu yang dapat membantu nelayan. Seperti GPS untuk navigasi, aplikasi cuaca untuk memantau kondisi laut, ataupun hingga alat mendeteksi ikan yang dapat membantu menentukan lokasi penangkapan yang lebih efektif. Jadi kita nggak pakai feeling lagi gitu lah. Oh, kalau begitu teknologi itu bukan sekedar untuk meningkatkan hasil tangkapan gitu ya? Ya, betul. Teknologi itu juga berperan dalam meningkatkan keselamatan nelayan. Contohnya itu ya kayak informasi cuaca yang disediakan oleh BMKG dapat membantu nelayan mengetahui kondisi gelombang dan angin sebelum laut tuh kan. Jadi tuh kita meminimalkan lah resiko kecelakaannya gitu. Nah, namun yang penting juga bagi masyarakat itu adalah bagaimana teknologi tersebut sampai bisa diakses oleh masyarakat tersebut, termasuk nelayan tradisional yang mungkin masih memiliki keterbatasan penggunaan teknologi digital karena akses yang kurang lah, seperti jaringan yang terlalu jauh gitu. Saya setuju sih, karena itu kan pelatihan dan edukasi teknologi menjadi hal yang sangat penting agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata. Satu hal yang menarik juga nih untuk apalagi untuk generasi muda gitu. Apakah sektor perikanan masih memiliki masa depan? Pasti sih, potensi perikanan di Kepulauan Riau masih sangat besar dan dapat menjadikan sumber ekonomi. Nah, itu untuk menjanjikan apabila kita kelola dengan baik gitu. Ya, apalagi saat ini kan sektor perikanan tuh tidak hanya berkaitan dengan menangkap ikan Ya, ya kan. Ada peluang dalam bidang teknologi, pemasaran digital, ataupun pengolahan hasil laut, hingga kewirausahaan berbasis perikanan. Iya, betul. Nah, karena itu generasi muda perlu melihat sektor perikanan sebagai bidang yang memiliki peluang besar dikembangkan, bukan sebagai pekerjaan yang ketinggalan zaman. Apalagi lautan di Kepulauan Riau ini kan sangat luas. Apalagi lautnya itu masih sangat terjaga lah. Iya sih. Tapi dalam pengembangannya tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar sumber daya laut tetap tersedia bagi generasi yang akan mendatang. Wah, nggak kerasa ya udah di ujung video aja kita. Dari pembahasan teman-teman hari ini kita bisa melihat bahwa kehidupan nelayan di Kepri ternyata jauh lebih kompleks daripada kehidupan yang kita bayangkan. Nah, ada satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat ketika kita menikmati ikan dan hasil laut lainnya. Di balik itu terdapat perjuangan para nelayan yang berangkat dari sejak dini hari. Nah, menghadapi ombak, cuaca yang tidak menentu, dan resiko juga. Laut yang sehat akan memberikan kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Nah, jika laut terjaga, maka nelayan akan tetap dapat melaut, sumber pangan pun akan tetap tersedia. Saya, Anggota Farika, sebagai
Sebagai host mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan podcast Pesisir yang Bercerita. Semoga obrolan kali ini kita menambah wawasan dan membuat kita semakin peduli terhadap lingkungan dan laut dan kelestarian di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya karena setiap bulan ombak punya cerita. Sampai jumpa dan salam.